Di sini minggu yang ke-10 ini praktikum saya di sini. Teori ya, ini kan kuliah teori. Lupa. Maaf. Minggu yang ke-10 di teori basis data lanjut itu adalah transaksi concurrency control ya. Tapi ini materinya tidak terlalu praktis ya menurut saya ya. Jadi ini teoritis, nanti akan saya terangkan sedikit ya. Tapi karena sifatnya teoritis juga kita pelajari hal yang praktis dan bisa kita gunakan aja sebetulnya ya. Tapi untuk yang tidak terlalu praktis ya kita pelajari untuk menambah wawasan gitu aja ya. Transaksi concurrency control itu adalah akses bersamaan yang terjadi pada database management system. Ya, karena lingkungannya kan client server, lingkungannya multi user, di mana satu server Oracle itu yang menggunakan itu lebih dari satu user, dan lebih dari satu user, beberapa user ini mungkin mengakses data yang sama, tergantung dari privilege masing-masing. Jadi setiap user itu punya privilege atau punya hak masing-masing sebatas apa, misalkan ada yang bisa hanya melihat datanya saja, ada yang bisa mengubahnya, ya seperti itu. Karena privilege ini berhubungan dengan keamanan atau security dari sistem yang ada. Kemudian kalau Anda lihat skema HR ya, skema HR kalau kita masuk ke skemanya menggunakan connect, sekaligus kan HR ini sebagai usernya ya. Nah, misalkan di perusahaan itu ada beberapa user yang bisa mengakses skema HR. Nah, kalau ini kan memang user sama skemanya sama namanya ya. Nah, skema HR diakses oleh user HR juga. Gitu. Nah, misalkan ada user namanya user Alice, John, dan apa sama misalnya ya, user A, user B, user C, itu bisa mengakses skema HR. Mereka masing-masing punya hak akses sendiri ya. Data apa yang bisa mereka peroleh dari skema HR. Data apa yang boleh dioperasikan oleh setiap user itu mungkin berbeda tergantung dari keperluannya ya. Nah, itu yang mengatur adalah seorang database administrator. Nah, kemudian pada saat user-user ini mengakses data yang sama secara bersamaan mungkin terjadi crash ya, atau bagaimana mekanismenya Oracle itu atau database management system Oracle dalam hal ini itu mengatasi adanya akses secara bersamaan ini, concurrency control. Kalau misalkan Anda di semester 2 mungkin ya pernah belajar tentang sistem operasi, di situ ada istilah deadlock ya. Deadlock itu saling menunggu lah, seperti itu. Saling menunggu apa? Karena masing-masing memulai hal yang sama dan terkendala oleh lainnya yang akan melakukan hal yang sama, sehingga saling menunggu padahal tidak ada yang mulai lah, seperti itu. Karena itu deadlock ini juga dihindari, misalkan menunggunya itu sampai berapa lama waktunya, maka di set misalkan time out-nya sampai berapa menit, sehingga tidak sampai berlarut-larut ya menunggunya, seperti hang gitu. Jadi untuk mekanisme ini concurrency control itu memang di dalam database management system sendiri sudah diatur oleh Oracle. Karena itu kita ya tinggal mempelajari teorinya bagaimana. Kalau misalkan Anda membuat DBMS sendiri lah perlu, itu baru perlu ya. Tapi kita kan sebatas pengguna DBMS ya. Jadi kita melihat teorinya bagaimana kalau DBMS mengatasi adanya concurrency control ini gimana, adanya akses yang bersamaan atau concurrent ini seperti apa ya, begitu ceritanya. Jadi saya lanjutkan dengan mereview trigger dulu. Seperti yang sudah kita ketahui, trigger itu ada dua macam trigger. Tipe ya, kalau tipe di sini kita hanya mempelajari yang database trigger. Kalau application itu tergantung dari aplikasi tempat di mana kita menggunakan PLSQL, dan ini tidak terbatas pada satu aplikasi karena banyak sekali kemungkinannya. Jadi difokuskan pada database trigger. Dan teori tentang trigger di sini itu sebetulnya
juga bisa kita temukan trigger itu tidak hanya di Oracle. Nah, di MySQL itu ada juga trigger ya. Coba Anda PHP admin, Anda lihat di situ bagaimana meng-create sebuah trigger dari MySQL. Ya, di MySQL ada pemrograman berbasis web kan, pakai MySQL ya. Di situ coba di MySQL meng-create triggernya, kita tinggal mengklik-klik saja, selesai sudah, ya kan? Sangat simpel sekali. Kemudian di Oracle, di sini kita harus mengetikkan perintahnya di dalam script yang bisa kita tuliskan di editor apa saja, kemudian kita jalankan di SQL Plus. Ya, karena itu ini sudah siapkan nanti saya jalankan di sini, karena itu saya konekkan di sini ke HR. Nah, kemudian berikutnya adalah komponen trigger itu ada 6 ya, 6 macam, dan macamnya trigger itu sendiri ada 2, yaitu row trigger dan statement trigger. Yang pertama itu statement trigger. Statement trigger ini hanya dijalankan sekali, ya. Tergantung timingnya. Timingnya kalau before berarti dijalankan sebelumnya event. Nah, contohnya apa? Sebelum penyisipan data baru. Ya. Penyisipan data baru itu hanya dibolehkan selama jam kerja. Nah, berarti sebelum disisipkan dia akan diperiksa ya waktunya, waktu tanggal sistemnya. Kalau di luar jam kerja, maka dia akan menampilkan pesan kesalahan. Itu ya, statement trigger. Atau di sini statement trigger setelah, ya, setelah itu apa? Misalkan pada saat kita melakukan sebuah event, setelah event itu terlaksana, ya, apa hal berikutnya yang dilakukan? Nah, itu timing after, ya, setelah. Untuk pembuatan DML statement trigger, ya. Nah, ini adalah contoh trigger yang bernama secure EMP. Trigger ini akan memeriksa ya sebelum disisipkan data baru di tabel employees, jam sistem saat itu apakah di luar jam kerja atau pada jam kerja. Ya, kalau di luar jam kerja artinya di luar jam 8 sampai jam 6 atau di hari Sabtu atau Minggu, maka dia akan menampilkan pesan ini. Ya, penyisipan data pada tabel hanya diperbolehkan selama jam kerja. Nah, itu. Nah, jadi ini adalah trigger untuk memeriksa penyisipan data di tabel employees. Karena ini insert saja ya eventnya. Kemudian kita nggak perlu menunggu di luar jam kerja atau menunggu harinya Sabtu atau Minggu ya. Kita karena masing-masing punya masing-masing punya akses sebagai admin di komputer masing-masing, bisa merubah jam sistemnya sementara, kemudian harinya misalkan Anda ubah menjadi hari Sabtu atau Minggu. Setelah itu diberikan perintah ini, insert into, seperti ini, tinggal dikopas ini. Maka akan muncul pesan kesalahan seperti yang ada di atas ini. Ya, ini kalimatnya nggak sama dengan pesan kesalahan yang di sini ya. Ini karena sudah di bahasa Indonesia kan yang ini. Kemudian mengkombinasikan event. Jadi event itu tidak hanya satu macam, tapi bisa 2 atau lebih ya. Kalau tiga-tiganya ini ada insert, update, or delete. Kemudian di sini kita juga bisa menyesuaikan eventnya apa yang terjadi sehingga pesan yang ditampilkan itu mengikuti macam eventnya. Seperti ini. You may delete from employees table only during business hours. Ya, karena kan yang terjadi adalah deleting. Tapi kalau yang terjadi insert, maka pesannya beda lagi. You may insert into employees table only during business hours. Jadi tergantung dari eventnya apa, ya. Gitu. Kemudian
Berikutnya di sini, selain dari statement trigger itu di mana hanya dijalankan sekali, ini ada lagi macam trigger yang kedua yaitu row trigger. Bedanya dengan statement trigger ini dijalankan bisa lebih dari sekali, atau bisa hanya sekali, atau bisa tidak ada sama sekali yang dijalankan. Nah, itu berapa kalinya dia dijalankan tergantung dari baris data yang dipengaruhi pada saat terjadinya trigger tadi. Ya, jadi bisa 0 kali, 1 kali, atau lebih dari 1, gitu ya. Jadi bukan hanya lebih dari 1, nah, berarti kan harus lebih dari 1. Kalau 0 kan nggak bisa, 1 nggak bisa, bukan ya. Tapi row trigger ini bisa 0, bisa 1, bisa lebih dari 1. Kemudian di sini contoh pembuatan row trigger itu ini untuk memeriksa bahwa hanya orang dengan job ID yang baru yang dimasukkan itu sebagai ADPRES dan ADVP hanya dua macam job ID ADPRES dan ADVP saja yang boleh punya gaji lebih dari 15.000. Kalau job ID-nya bukan ADPRES atau ADVP nggak boleh ya, nggak boleh 15.000, kurang nggak boleh lebih dari 15.000. Ya, kalau sama dengan atau kurang boleh. Karena ini sama dengannya kan nggak ada ya. Jadi kalau sama dengan atau kurang dari 15.000 boleh, kalau bukan ADPRES atau ADVP. Nah, kalau misalkan bukan ADPRES atau ADVP, kemudian Anda masukkan gajinya lebih dari 15.000, pesannya di sini employee cannot earn this amount. Jadi pegawai itu nggak bisa punya gaji sebesar itu, maksudnya gitu ya. Kemudian old and new qualifier, karena di sini row trigger itu berhubungan dengan baris data yang dipengaruhi pada saat trigger itu terjadi, maka otomatis baris data itu punya nilai lama dan nilai baru, ya kan? Nah, karena itu kita bisa mengacu nilai tadi, nilai lamanya berapa, nilai barunya berapa. Kalau statement trigger nggak ada, ya nggak mungkin kita, karena statement trigger itu hanya dia dijalankan sekali, ya, dan tidak mengacu pada baris data tertentu. Nah, jadi hanya row trigger yang punya old and new, ya, karena dia akan mempengaruhi baris data. Baris data yang dipengaruhi oleh trigger itu nanti akan dipengaruhi di situ. Jadi row trigger itu bisa kita refer di sini. Misalkan kita mempunyai trigger yang fungsinya adalah mencatat setiap perubahan yang terjadi pada tabel employees. Nah, ini bisa disebut setiap perubahan yang terjadi karena eventnya itu 3 ini. Delete, insert, update. Jadi mengkombinasikan tiga-tiganya. Karena database trigger itu kan di ML operation ya. Jadi kalau diambil tiga-tiganya berarti kan berubah. Berubah dalam hal apa? Menyisipkan data baru, atau menghapus data yang sudah ada, atau merubah data yang sudah ada. Nah, setiap perubahan di sini punya nilai lama dan baru. Nah, nilai lama dan baru itu disimpan di sini. Kalau old ya dengan new, nah, di sini. Kemudian untuk event ini insert, update, delete itu mereka tidak punya old dan new. Semuanya maksudnya tidak mesti punya old dan new, nilai old dan new. Karena yang punya nilai old dan new itu hanya event update. Kenapa? Karena nilai event update itu sebelum diupdate data yang lama kan sudah ada. Setelah diupdate data baru kan ya ada juga, ya kan? Jadi dia old and new punya. Ya, itu kalau update. Kalau insert ya nggak punya apa? Insert. Old. Ya. Kalau delete ya nggak punya apa? Mau ada yang menjawab ini? Pasti yang menjawab benar. Apa deh? New. Nggak punya new. Nggak punya new. Berarti kebalikannya dari insert kan? Ya, delete itu nggak punya new. Karena habis di delete ya sudah selesai. Nggak ada yang baru-baru mana. Sudah hilang mau di delete ya kan? Nah, jadi akibatnya di sini kalau kita menginsertkan sesuatu di employees, nah, karena insert kan nggak punya apa old ya.
Jadi nilai old-nya kosong, tapi nilai new-nya ada. Kalau update berarti old dan new ada. Sekarang klausa when pada trigger itu adalah kondisi yang harus terpenuhi supaya trigger itu bisa jalan, actionnya yang ada di sini dilakukan itu. Ini kondisinya harus terpenuhi seperti itu. Nah, di sini untuk kondisi yang terpenuhi di sini kalau mengacu pada nilai old dan new itu kita tidak perlu memberikan titik 2. Jadi ini tidak salah ketik atau ini mungkin kurang ngetiknya, tidak, karena memang kalau di when diikuti dengan condition yang ada di sini kalau memakai new dia nggak perlu pakai tanda titik 2 ya, jadi bukan salah ketik ya. Kemudian when condition ini juga bisa dipakai tidak hanya di row trigger tapi di statement trigger juga bisa dipakai. Ya, artinya dia sifatnya opsional, berlaku untuk 2 tipe trigger. Nah, sekarang berikutnya adalah, nah ini sudah dijelaskan, perubahan dan penghapusan trigger itu memakai drop trigger, nama triggernya untuk menghapus, kemudian untuk mengaktifkan dan menonaktifkan itu pakai disable dan enable. Misalkan kalau memakai tabel ya, mengacu pada semua trigger yang berhubungan dengan tabel itu, maka kita gunakan alter table, nama table, nah, kemudian disable atau enable all. Seperti itu. Ini ya. Kemudian kapan trigger itu perlu dilakukan kompilasi ulang? Jika ada kesalahan yang menyebabkan trigger itu tidak langsung bisa dibuat, kemudian kita mengeditnya dan kita memeriksa hasilnya, apakah yang baru, perintah yang baru saja dilakukan perubahan itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, kompilasi ulangnya itu diperlukan seperti itu. Dengan perintah di sini alter trigger, nama triggernya compile ya. Oke. Soal. Bentar. Ini sebenarnya saya sudah mengajar hal yang sama, itu 2 kelas ya. 2 kelas yang berbeda, itu waktunya berbeda, dan ini adalah kelas yang ketiga ya. Jadi saya mengajar kelas 3 kelas untuk hal yang sama. Padahal yang lain itu ada yang kelas paralel, itu 2 kelas, nggak tahu 3 kelas ada apa enggak. Itu dianggap 2 kelas yang ikut. Kalau saya satu-satu. Makanya jadi seperti siaran ulang gitu ya. Ini sebentar ya, saya jawaban ini saya delete dulu. Ya, saya ingin mengajar mulai dari membahas mulai dari 0 untuk yang kelas yang ketiga. Nah, kelas Anda kelasnya ketiga, soalnya hari Kamis. Yang lainnya itu mereka hari Selasa ya. Selasa jam 8, kelas D4, PJJ jam 7. Bentar ya. Jadi soalnya itu ada 4. Soal yang pertama ya. Soal yang pertama ini ini sebetulnya ada kesalahan ketik ya, bukan tabel jobs tapi tabel employees. Kemarin belum saya nanti lagi. Ini harus mengganti yang di e-learning. Sebentar ya, nanti saya akan lagi. Jadi yang di sini. Perubahan pada data hanya diperbolehkan selama jam kerja. Dari jam 8.45 pagi sampai jam 17.30. Dari Senin sampai Jumat. Ya. Buatlah start prosedur. Nah, berarti nomor 1 ini disuruh membuat prosedur, ya, bukan disuruh membuat trigger ya. Disuruh membuat prosedur yang akan mencegah operasi DML untuk dijalankan di luar jam kerja. Ya, dengan menampilkan pesan perubahan pada data hanya diperbolehkan pada jam kerja. Nah, berarti ini nomor 1 ini disuruh membuat prosedur yang nantinya prosedur yang dibuat di nomor 1 akan dipanggil di nomor 2. Nah, jadi nomor 2 akan memanggil di sini nomor 2 itu
diminta untuk membuat apa? Diminta untuk membuat trigger pada tabel employees untuk memanggil prosedur pada nomor 1. Ya, ada nomor 1 di atas. Jadi untuk memanggil prosedur pada nomor 1 di atas ini. Nah, berarti ini sebetulnya nomor 1 itu jawabannya kan sudah ada di slide. Ya. Nah, itu bisa kita kopas, maksudnya gitu. Jadi kalau Anda langsung cepat, ya wes ini dikopas dulu. Kemudian kita letakkan di notepad. Biasanya notepad enggak ini ya. Kemudian di sini kita sesuaikan jamnya. Kalau di soal itu jamnya kan 8.45 sampai 17.30 ya. Berarti ini 18.45 sampai 17.30 sampai setengah 6. Kemudian karena yang diminta ini adalah membuat prosedur, prosedurnya namanya secure DML. Berarti kita modifikasi dari sini. Nah, ini kita jadikan prosedur create or replace, bukan trigger tapi prosedur. Nah, ini prosedurnya namanya secure DML. Kemudian karena dia merupakan prosedur kan nggak punya before insert on gini nggak, karena ini kan punyanya trigger ya kalau before insert. Nah, kita ganti kalau prosedur kan is begin. Nah, ini sudah, terus disimpan, save, disimpan di sini dengan ekstensi SQL. Sudah. Jadi kita jalankan script ini di SQL Plus. Nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah objek database, yaitu prosedur dengan nama apa? Namanya secure DML. Nanti kalau ini dijalankan di SQL Plus berhasil, nanti akan muncul tulisan pesannya prosedur created. Nah, berarti itu berhasil. Nah, gini, add, kemudian di folder apa? Foldernya kan script Oracle. Soal 1 SQL. Enter. Nah, prosedur created. Berarti dia berhasil. Kemudian berikutnya, buatlah nomor 2 ya. Nomor 2 itu memanggil prosedur yang sudah dibuat di nomor 1. Oh ya, ini nanti jawabannya enggak saya buat file terus kemudian kalian tinggal download loh ya. Enggak saya kasihkan filenya. Jadi kalau mau mencatat, catat sekarang. Ini, sudah selesai dicatat belum? Saya kasih waktu mencatat. Karena saya enggak ngasih jawaban berbentuk file. Ya, silakan dicatat kalau mau mencatat. 5 menit lagi saya lanjutin. Ya, nomor 2 ini create or replace trigger. Nama triggernya adalah secure trigger gitu ya. Secure employees gitu aja. Secure employees. Kemudian timingnya dia mencegah perubahan. Berarti dia timingnya before. Before insert on employees. Ya. Before insert on employees begin. Kemudian setelah itu
dia akan memanggil secure HTML. Nah, memanggilnya bisa begini, titik koma. Bisa juga begini. Nah, kenapa? Karena kan ini adalah prosedur yang nggak punya parameter. Parameternya kan kosong. Boleh diisi kurung buka kurung tutup atau nggak pakai. Kalau di bahasa pemrograman yang lain kan begini. Di C, di Java, di bahasa pemrograman yang biasanya itu ada kurung buka kurung tutupnya meskipun kosong ya. Meskipun nggak punya parameter harus dikasih kurung buka kurung tutup di bahasa pemrograman lain ya. Tapi kalau di sini dikasih kurung buka kurung tutup sama seperti bahasa pemrograman C atau Java yang lainnya juga, atau begini aja juga boleh, begini aja juga bisa dia ya. Nah, ini kita simpan sebagai soal 2. Kemudian ini kita jalankan soal 2. Trigger created ya. Jadi ini soal nomor 2. Ada pertanyaan nomor 1 dan 2? Enggak ada. Gampang ya. Sudah. Kalau sudah, sekarang kita akan beralih ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Soal nomor 3 ini kita membuat store prosedur nah, ini implementasikan prosedur yang dibuat soal berikut ini ke dalam trigger nah, itu maksudnya gitu ya. Nah, kemudian ini siapa ini yang baru login ini? Lihat namanya ya. Ingat-ingat ini, marah ini nanti ya siapa ini yang baru login ini. Farhan. Ya. Jadi nomor 3 itu kita membuat prosedur yang bernama UPDMSAL yang akan mengupdate jumlah gaji. Prosedur ini menerima 2 parameter, job ID dan gaji yang akan diubah. Nah, gaji yang akan diubah dan minimum salary yang baru. Dari gaji yang akan diubah dan minimum salary yang baru. Jadi ada 2 hal yang dibawa oleh prosedur ini, ya. Ada 2 hal, yaitu job ID dan minimum salary.
Jadi ada job ID yang diubah minimum salary-nya, maksudnya gitu. Jadi ada job ID tertentu yang diubah minimum salary-nya. Jadi after update. After update bisa diberi tambahan after update karena fokusnya pada salary. Di sini after update of salary on jobs, kemudian for each row begin. Ya. Kemudian prosedurnya nanti di sininya ya, di sini di bagian triggernya. Kalau yang prosedurnya saya tadi menjawab kok triggernya. Kita buat yang prosedurnya dulu. Prosedurnya itu dia nanti akan melakukan perubahannya dilakukan di mana? Di tabel employees. Kita mencari orang-orang yang gajinya itu masih di bawah gaji minimum yang baru ini. Nah, karena dia masih di bawah gaji minimum, berarti kan harusnya diset ke gaji minimum. Nah, setelah itu kita kalau menemukan orang yang gajinya kurang dari gaji minimum yang baru, nah kita set gajinya supaya bisa jadi gaji minimum yang baru, gitu ya. Jadi yang nomor 3 ini nomor 3 kita buat create or replace procedure. Soal nomor 3 ya. Jawaban yang soal nomor 3 create or replace procedure. Prosedurnya namanya UPD EMSAL. Nah, prosedur ini menerima 2 parameter. Yang pertama adalah parameter job ID. Nah, parameter job ID itu tipe datanya apa? Supaya kita nggak kesulitan dan nggak mengira-ngira, tapi kita samakan persis dengan apa? Employees titik job ID. Tinggal menambahkan persen type ya. Nah, nasi ini persennya. Persen. Nah, ini soalnya tulisan di keyboard saya itu mulai hilang. Hampir lupa mau ganti-ganti keyboard ini lupa. Job ID percent type ya. Kemudian parameter yang kedua P min sal ya. Employees sama dengan tipe datanya salary-nya employees ya. And type. Nah, jadi kita punya 2 parameter begini ya. Karena ini prosedur kan is begin. Nah, ini. Kemudian kita lakukan update employees add salary sama dengan ini min sal update employees set salary sama dengan P min sal if bentar, ini saya pastikan dulu jawabannya supaya nggak salah ya. PowerPoint. Soal nomor 3 kita beri, oh iya, yang langsung set ya, pakai set. Kemudian where job ID. Jadi yang nomor 3 itu where salary-nya pegawai itu masih kurang dari P min sal. Nah, karena masih kurang kan harus disama dengankan.
N, nah ini logikanya N ya, bukan OR. N, job ID-nya pegawai, itu sama dengan job ID. Titik koma. N slash. Ini adalah prosedur UPD EMSAL. Ini ya. Ini saya save. Mana hilang? Saya save. Oke, soal 3. Ini ya. Oke, sekarang dijalankan. Enter. Masih ada yang error. Update employees. Ini makanya itu Bu, di bagian N. Di bagian where-nya Bu. where ya. Job ID-nya itu nggak pakai underscore. Oh iya, betul. Iya, makasih ya. Betul. Siapa ini yang menjawab ini? Abdillah Bu. Terima kasih Abdillah. Nah ya betul. Berarti karena kalau di describe employees pakai job ID. Oh, maksudnya ininya ya. Job ID ini ya Abdillah ya. Iya. Kelebihan underscore ya Abdillah. Job ID yang P maksudnya ya. Makasih ya, P job ID. Iya Bu. Ya. Ini, insya Allah ini setelah itu benar ini ya. Tadi kelebihan underscore. Ya, sekarang ini saya jalankan dengan soal nomor 3, enter prosedur kreatif ya. Jawabannya soal nomor 3 itu ini. Kemudian jawaban yang nomor 4 memanggil prosedur di nomor 3. Nomor 4 itu ini. Kita membuat trigger yang akan memanggil prosedur di nomor 3. Di body of triggernya. Jadi kita buat trigger, nama triggernya adalah update mSalary. Create or replace trigger after update of salary on jobs. Min salary on jobs. Again, dia akan memanggil UPD EMSAL dengan mengirimkan parameter nilai yang baru. Jadi new job ID dan new min salary. Nah, kalau kita tak yakin dengan strukturnya ini ya, nggak yakin dengan strukturnya tabel job, tinggal di describe dari sini. Nah, di situ ada job ID, min salary ya, pakai min salary. Job ID dan min salary, betul. And ini ya. Ini adalah jawaban soal nomor 4. Nah, ini ya. Jawaban soal nomor 4. Soal 4 SQL. Dan kita jalankan di sini. Soal 4 SQL. Bentar. Trigger created ya.
sekarang coba kita lakukan perubahan. Ya, kita browse dulu ya, select bintang atau select bintang from job where job ID sama dengan IT Proc. Nah, ini ada job ID IT Proc, yaitu programmer ya. Judulnya adalah programmer. Minimum salary-nya 4.000, maksimum salary-nya 10.000. Nah, sekarang kita browse ya, kita lihat kalau yang dari tabel employees, siapa saja orang yang pekerjaannya IT Proc dan berapa gajinya, gitu ya. Employee ID, kemudian salary, dan ID-nya dia ya, job ID-nya dia. Ini aja. From employees where job ID-nya adalah IT Proc. Nah, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Jadi masing-masing 5 orang itu bekerja sebagai IT Proc di tabel employees. Ya, gajinya 9.000, 6.000, 4.800, 4.800, 4.200. Nah, sekarang kita ubah yang tadinya min salary-nya 4.000, kita ubah menjadi 5.000. Ya, kita ubah menjadi 5.000 di tabel jobs ya. Trigger itu kan nanti berlakunya di tabel jobs kan dia. Nah, kita update min salary sama dengan 5.000. Nanti akan mempengaruhi 3 orang ini, otomatis akan bisa 5.000 ini 3 orang ini. Ya, karena dia masih di bawahnya 5.000. Jadi ini update min salary sama dengan 5.000 where kok setnya mana? Update jobs. Set min salary sama dengan 5.000 where job ID sama dengan IT Proc. Ini ya. Set one row update. Sekarang kalau kita lihat, nah sekarang kan gaji minimumnya 5.000, gaji maksimalnya 10.000. Nah, sekarang kita nggak melakukan apa-apa kan di sini, ini otomatis harus berubah sendiri nih di sini. Otomatis harus berubah sendiri. Ini ya, enter. Oh, berubah sendiri. Sulapan. Sudah jelas sekarang. Itulah pekerjaannya trigger ya. Bukan pekerjaan saya merubah ini ya. Dia merubah dirinya sendiri. Nah, gitu caranya ya. Mekanisme trigger itu seperti itu ya. Oke. Kemudian kalau misalkan ini kita ubah semuanya, kita ubah ke semula ya. Semua perubahan itu kita batalkan semua. Tinggal rollback aja. Rollback. Pada saat rollback komplit, Anda mau menampilkan balik lagi ke asalnya ya. Ya, ini kalau buat saya ini penting rollback itu untuk menjaga datanya tetap asli, data skema HR itu. Soalnya kan nanti saya ngajar berikutnya basis data semester depan. Supaya HR-nya nggak ubah-ubah. Supaya sama dengan yang diinstal mahasiswa. Ya, ini kalau diubah semuanya tadi yang diubah 5.000 nanti balik 4.000, otomatis yang ini juga nanti kan dia rollback itu juga membalikkan ke data yang lama. Nah, seperti itulah ceritanya ya. Jadi kita punya jawaban soal nomor 1 ini, soal nomor 2, soal nomor 2-nya kok hilang. Nomor 2, ini soal nomor 1,
Kemudian soal nomor 2 ini, kemudian soal nomor 3 ini, dan soal nomor 4. Selesai ya. Jadi 1, 2, 3, 4 soal sudah dibahas ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau enggak ada? Kalau enggak ada, saya lanjutkan di pembahasan concurrency control. Jadi pada pembahasan concurrency control ini di minggu yang ke-10 ya. Ini adalah bagaimana kita menangani transaksi secara bersamaan. Saya pakai PowerPoint aja. Belum saya masukkan. Ini. Ya. Jadi ini dibuat oleh Pak Moko slide-nya. Jadi concurrency itu pengertiannya adalah pada saat di BMS mengizinkan banyak transaksi yang terjadi secara bersamaan dan utamanya transaksi itu mengakses data yang sama. Ya. Jadi dibutuhkan mekanisme agar tidak saling mengganggu. Ya. 3 masalah di sini ada lost update, uncommitted, dan inconsistent. Jadi data itu setiap data harus dibuat konsisten ya. Dihindari adanya inkonsistensi karena nanti akan ini bisa membuat datanya itu tidak benar ya akhirnya. Kemudian di sini ada lost update problem terjadi ketika transaksi belum selesai dijalankan, kemudian dijalankan transaksi yang baru. Nah, ini ada uncommitted, jadi yang satu belum dikomit, terus ada transaksi yang baru. Seperti apa? Kemudian inconsistent analysis problem, ketika sebuah transaksi membaca data, tapi transaksi kedua merubah. Nah, ini. Intinya begini, kalau di DBMS itu, satu user, misalkan user A ya, melakukan pengaksesan data di employees, misalkan employees, tabel employees punyanya HR, maka dia akan memegang lognya itu. Jadi dia akan memegang log, yang log ini membuat user yang lain tidak bisa melakukan apa-apa. Konsepnya begitu. Nanti bagaimana supaya user yang lain itu bisa melihat perubahan yang terakhir dan bisa melakukan sesuatu terhadap data sama yang bisa diaksesnya bersama dengan user A ya. Nah, setelah user A itu selesai melakukan perubahan, pada saat dia melakukan rollback atau commit ya salah satu, atau dia tidak melakukan apa-apa, rollback tidak, commit tidak, tapi sign out. Nah, sign out itu implicit commit. Jadi kalau pada saat kita tidak memberikan perintah rollback, kemudian kita sign out, selesai. Nah, itu otomatis akan dikomitkan oleh DBMS. Jadi perubahan yang tadi lognya dia pegang nanti akan dikomit otomatis dan
lognya akan dirilis. Nah, pada saat itulah user yang lain bisa melihat perubahannya. Nah, konsepnya begitu. Jadi concurrency control itu gampang ya. Jadi bisa dilihat secara dua macam. Kalau dilihat di sini, bentar. Ada log, ada timestamp. Jadi ada berbasis log, ada berbasis timestamp. Nah ini, jadi log yang saya contohkan tadi itu adalah penggunaan log. Dan kalau timestamp dilihat dari jamnya. Nah, masalahnya di sini kadang-kadang jamnya pun bisa saja sama. Kalau misalkan user itu memang benar-benar persis bersamaan ya. Nah, seperti itu. Mungkin pada saat itu terjadi saling menunggu, tapi nanti akan batal sendiri kalau sudah mencapai lebih dari time out-nya. Ya, time out itu waktu nunggu paling lama kapan. Nah, ini time out. Jadi pendekatan sederhananya itu kalau terjadi hang atau keadaan saling menunggu tadi ada di sistem operasi semester 2 ya. Deadlock itu ya kan. Supaya nggak berlarut-larut deadlocknya, maka kalau sudah mencapai time out, mencapai waktu tertentu, dia akan di flash ya. Jadi tidak saling menunggu lagi ya, melakukan aktivitas yang lainnya semuanya. Dan mungkin bisa mengulang lagi. Tidak langsung tapi beberapa menit kemudian. Mungkin setelah itu dia bisa melakukannya. Nah, seperti itu. Time out ini. Seperti kalau request time out lah, kalau kita kelamaan gitu ya di ini baru ada pesan request time out. Sudah. Sekarang ada data prevention, ada deadlock detection, nah, seperti ini ya. Ini sifatnya ini apa? Kritis ya. Untuk implementasinya ya kita harus membuat di BMS ya. Siapa yang membuat di BMS? Itu jadi untuk penjelasan lebih detail dan langsung bahasanya ya di bukunya Ramez El-Masri. Ya, bukunya Ramez El-Masri ini tahun 2006 itu aja sudah edisi yang kelima. Ya. Kemudian kalau di buku teori di e-learning ya, e-learning teori di sini sudah saya masukkan, kalau nggak salah sudah saya masukkan kan di sini itu di sini ya. Di minggu yang pertama referensi basis data lanjut. Ini ya, database Ramez El-Masri. Fundamentals of Database System, El-Masri dan Navate, itu edisi yang ke-6 tahun 2006 ya. Edisi yang ke-6 tahun 2006. Kalau misalkan kita terus biasanya saya mencari buku e-book itu di sini BOKORG, nanti dia akan diarahkan direct ke domainnya. Kalau dari Indonesia dia redirect ke sini, redirect ke sini. Tapi saya yang ingatnya BOG, kalau ini malah nggak ingat ini. Ini yang barunya dia redirect di sini. Jadi mungkin berdasarkan negaranya ya. Kalau kita bisa mendownload yang lain di luar negara kita, mungkin ada buku-buku yang nggak bisa kita download kalau kita di Indonesia mungkin ya. Berarti koneksinya pakai VPN. Tapi VPN itu juga nggak aman kan. Itulah. Ini database sistem Masri. Nah, ini bisa kita lihat tahun 2020 ini, 2016. Nah, berarti yang paling agak baru 2016 ya. Kita lihat di sini Fundamentals of Database Systems. Tahun 2016 itu edisinya sudah
sudah edisi keberapa ini? Ke-7 ya, tahun 2016 itu edisi ke-7. Itu tahun 2016, belum yang 2020 ya. Itu juga nanti lebih dari ini. Maksudnya gitu ya. Oke, jadi itu bagaimana? Ada yang ditanyakan dari materi yang sudah saya sampaikan? Pembahasan database trigger atau yang transaksikan currency. Nanti dibaca ulang, terutama untuk yang contoh soal triggernya ya. Itu nanti akan saya berikan contoh ini. Saya berikan studi kasus yang lain untuk database trigger di salah satu soal yang ada di UAS. Karena itu harus dipahami untuk materi itu. Oke, saya cukupkan sekian dulu kuliah untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.